Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @nugrohoagung. Sebuah kisah yang berjudul Kubur Raga. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sosok ketiga penghuni taman belakang. Sosok ketiga kini hadir di tengah-tengah rumah mereka. Entah bermaksud apa, entah ingin menyampaikan apa, namun kedatangannya hanya membawa kemalangan, memberikan ketakutan pada penghuninya. Ini aib, Mas. Berat sebenarnya untuk saya ceritakan. Tapi jika tidak saya ceritakan, nanti akan ada orang yang mungkin mengalami nasib seperti keluarga saya, ucap Surya, seseorang yang saya temui beberapa bulan lalu. Beliau menceritakan pada saya tentang kisahnya yang menyeret salah satu anggota keluarganya ke dalam jurang kematian. Tepatnya 10 tahun yang lalu, peristiwa itu terjadi. Dendam itu membuat segala kebusukan menyeruak ke permukaan, membuka semua rahasia. Bau bangkai lambat laun akan tercium, sebuah kebusukan lambat laun akan terungkap juga, menyebabkan murka dari sosok ketiga di rumah itu. Petaka tidak bisa dihindari, dendam itu dibawa sampai mati. Saat mau menulis ini, perasaan saya campur aduk. Ini kisah yang cukup pelik. Dari sebuah hubungan keluarga yang harmonis, berubah menjadi sebuah petaka dalam rumah tangga. Sosok ketiga menjadi penyebab semuanya. Sebelum memulai cerita ini, narasumber meminta saya untuk menyamarkan semua nama dalam cerita ini, agar tidak ada pihak yang merasa tersakiti nantinya. Beliau juga berkata, tujuan dari diceritakan kisah ini agar bisa menjadi pelajaran bagi semua. Kadang ada hal-hal yang sifatnya di luar nalar terjadi di tengah-tengah kita semua. Sebagai manusia, kita hanya bisa bersiap dan waspada, ambil segala sisi baiknya dan buang segala hal negatifnya. Baik, bismillah, saya akan memulai cerita ini. Kota kecil di tengah pulau Jawa, sebuah pernikahan megah sedang terjadi. Hiburannya, sang pengantin laki-laki menanggap dalang kondang untuk pertunjukan wayang semalam suntuk. Maklum, sang laki-laki ini seorang juragan buah. Ia yang mengirim buah ke seluruh pedagang di kotanya. Danu, orang biasa memanggilnya, pemuda yang sudah menjadi duda. Ia ditinggal oleh istrinya entah kemana. Baik dia dan keluarganya tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya, ia menikahi seorang gadis muda yang sering menjadi pembicaraan karena kecantikannya. Gadis itu bernama Wulan. Setelah acara selesai, Wulan segera diboyong ke rumah Danu. Rumah yang dimiliki oleh laki-laki itu hasil dari kerja kerasnya. Halaman depan dan belakang membuat rumah itu nampak kecil. Padahal rumah itu sebenarnya cukup besar, hanya saja luas tanah yang dimiliki Danu sangat luas. Awalnya, semua berjalan seperti biasanya. Kehidupan mereka normal saat hari-hari awal pernikahan mereka. Hubungan mereka berdua harmonis, hingga kejadian aneh tiba-tiba datang mengganggu keluarga baru itu. Mas, malam ini kamu gak keluar kan, Mas? Tanya Wulan pada suaminya. Memang keluar buat apa, Nduk? Hujan juga loh, jawab Danu pada istrinya sambil terus menyantap makan malamnya. Ya siapa tahu, Mas, orang kamu suka tiba-tiba suka keluar gitu, jawab Wulan dengan muka asam. Ngopo toh? Nek mau bilang, jangan suka ngode ngono loh, sentil Danu dengan senyum meledek pada istrinya. Apa toh? Dasar mesum. Gak gitu. Aku sekarang kayak ngerasa ada yang lagi ngawasin kalau lagi di rumah sendirian, jawab Wulan kesal. Alah, mulai. Aku tuh kalau keluar ya berarti ada kepentingan. Kamu gak usah mulai lagi loh. Mungkin perasaanmu aja, Nduk. Sudah, rumah ini aman. Rumah ini adem, tenang. Gak ada apa-apa. Gak ada hantu yang bakal nakutin kamu, ucap Danu pada istrinya. Meledek sembari bangun dari tempatnya makan, Danu lalu pergi ke ruang depan.
melakukan aktivitas setelah makan, merokok sambil bersantai, melihat hujan yang turun malam itu dengan deras. Sedangkan Wulan ya mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan, membereskan meja makan yang sudah berantakan, mencuci piring bekas mereka berdua, dan peralatan masak lain yang sudah Wulan pakai. Satu persatu Wulan bersihkan dengan sabar, sampai kemudian perasaannya tiba-tiba risau. Apa yang baru saja ia ceritakan seakan terjadi. Tak, 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 tak. Telinga Wulan menangkap sesuatu dari arah belakang, namun masih samar. Suaranya tidak begitu terdengar karena suara air masih deras mengucur di wastafel. Wulan lalu memutar tuas keran, mengecilkan laju air yang masih ia pakai. "Mas, Mas," panggil Wulan, namun tidak ada jawaban. Wanita itu hanya mendengar suara rintik hujan yang masih terdengar membasahi genteng rumahnya. Tidak mau berpikir macam-macam, Wulan kembali mengencangkan air di keran wastafel, melanjutkan lagi pekerjaannya yang belum selesai. Tak, 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 tak. Wulan terdiam sesaat. Bunyi itu kembali ia dengar, hingga akhirnya, trang. Bunyi keras mengagetkan Wulan. Ia berbalik, melihat tempat sendok dan garpu sudah berantakan, entah oleh siapa. "Mas!" teriak Wulan sambil berlari ke arah depan. "Apa tonduk? Kok teriak-teriak lo?" tanya Danu. Panik mendapati istrinya berlari kencang dari arah dapur. "Ana apa?" tanya Danu kembali. Mas, di dapur mas, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa," ucap Wulan terus mengatur nafasnya yang masih sesak. "Iya, memang gak ada orang. Apa tonduk? Tenang sih, kamu jelasin pelan-pelan," ucap Danu kembali. "Berantakan mas, sendok garpu pada berantakan. Gak tahu siapa yang ngelempar, pokoknya berantakan," jawab Wulan, mulai bisa mengatur nafasnya. "Ah, masa toh, gendeng kamu, gak ada itu," ucap Danu tidak percaya. "Sini kalau kamu gak percaya, ikut aku ke dapur mas," ucap Wulan sambil menggandeng tangan suaminya. Ia kemudian mengarahkan langkahnya kembali ke dapur dengan buru-buru. "Nih mas, coba." "Loh, kok?" ucap Wulan kebingungan. "Apa tonduk? Kamu kelelahan ya? Lagi kepikiran apa sih?" tanya Danu sambil memegang tangan istrinya dengan lembut. Kok nggak ada loh mas? Tadi beneran di sini Lah mana? Ini semuanya masih rapi, nggak ada yang berantakan. Sendok dan garpu masih di tempatnya. Ngantuk kamu itu, Nduk. Udahlah, istirahat saja, ucap Danu memotong penjelasan istrinya, mencoba menenangkan. Kebingungan terlihat jelas di wajah Wulan. Ia benar-benar melihat sendok dan garpu terlempar entah oleh siapa. Semuanya tercecer di lantai dan juga meja tempat meletakkan lauk pauk. Tapi yang kini ia lihat dengan suaminya, semua sekejap kembali rapi. Tidak ada yang aneh dengan keadaan dapur saat ini. Mereka berdua akhirnya meninggalkan dapur. Danu membawa Wulan yang masih kebingungan ke dalam kamar, mengambilkan istrinya segelas air putih, lalu memberikannya. Secara cepat ia menghabiskan air putih tersebut. Kini pertanyaan mengitari kepala Wulan. Sebenarnya, apa yang barusan ia alami? Benar atau tidaknya peristiwa tadi baginya benar-benar terjadi. Namun bagi suaminya, hal tersebut tidak pernah terjadi. Danu dan Wulan bergegas ke kamar mereka. Malam sudah semakin larut. Tubuh sepertinya harus segera diistirahatkan karena sudah seharian beraktivitas. Wulan kini duduk di depan cermin, menghilangkan bekas riasan di wajahnya, memoles kembali dengan beberapa cairan, membuat wajahnya nampak ayu dalam kesederhanaan. Sedangkan Danu sudah duduk bersandar di depan kasur. Ia duduk dengan selimut yang sudah menutup kaki hingga bagian pinggang. "Duk, kamu bahagia nggak sama aku?" ucap Danu tiba-tiba. "Kenapa tanya seperti itu mas?" ucap Wulan balik bertanya. "Ya, barangkali kamu gak bahagia sama aku. Barangkali ada hal yang kamu inginkan, tapi masih kamu pendam. Siapa yang bisa tahu hati manusia?" Wanita mana yang tidak bahagia dinikahi oleh juragan yang masih muda? Hanya satu orang bodoh yang aku kenal, mantan istrimu itu loh. Aneh, pakai acara minggat segala loh. Kamu kurang apa toh mas? Ucapnya sambil tersenyum kecut ke arah cermin. "Ya itu, siapa yang bisa tahu hati manusia? Udah gak usah dibahas dia. Males aku, kita ya kita, berdua, gak perlu sosok ketiga,"
ucap Danu setengah kesal. Suamiku kesal. Lagian gak bersyukur banget ya dapat kamu loh. Dasar perempuan bodoh, tutur Wulan, yang kemudian diikuti suara guntur yang menggelegar keras, membuat ia terkaget. Sepersekian detik Wulan bisa melihat dari cermin ada yang sedang berdiri di depan jendela kamarnya. Bayangan hitam itu berdiri mematung, tidak bergerak. Bayangan hitam yang lebih mirip sosok seorang perempuan. "Mas!" panggil Wulan. Kemudian kilat cahaya datang, membuat silau mata wanita itu. "Ada apa, Dek?" tanya Danu penasaran, melihat tingkah aneh istrinya. Barusan di situ, Mas, ada orang berdiri," rengek Wulan sambil terus menunjuk ke arah jendela kamar yang berada tepat di belakangnya. "Apa sih? Gak ada apa-apa loh di situ. Jangan mulai lagi dong," ucap Danu. "Mulai apa sih, Mas? Itu beneran tadi ada orang di situ." "Gak mungkin ada ya, Nduk. Kita hanya berdua di rumah ini. Gak ada yang namanya sosok ketiga. Udah, kamu tidur aja. Kecapean kamu itu," sambung Danu, mengarahkan istrinya untuk segera tidur. Di tengah hujan lebat malam yang dingin, saat seperti inilah yang ditunggu oleh Danu. Ya, mereka saling membutuhkan sebenarnya, sebagai manusia yang membutuhkan sebuah hubungan biologis. Bunyi binatang malam terdengar jelas, mengganti bunyi rintik hujan yang kian lirih. Hanya tersisa gerimis yang masih membasahi. Detak jam terus berdetak. Tepat tengah malam, Wulan merasa gelisah. Ada yang membuatnya tidak nyaman. Tiba-tiba saja ia merasakan dingin yang begitu mencekik, sampai-sampai nafasnya terengah-engah. Wulan terbangun membuka matanya, dan dalam waktu singkat, matanya langsung menangkap sosok aneh yang kini menempel di langit-langit rumahnya. Tepat di atasnya. Wulan tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku membeku, tidak ada yang bisa dia ucapkan, hanya mulutnya yang terus terbuka. Menganga melihat makhluk dengan rambut yang berantakan, menatap tajam ke arahnya. Wulan mencoba berteriak, tapi sosok itu malah tersenyum. Menyeringai dari mulutnya, menetes cairan yang langsung jatuh tepat di wajah Wulan. Cairan itu jatuh dan mengotori wajah ayu Wulan. Bau busuk tercium, menyengat, menambah sesak nafas Wulan. Wanita itu tidak sanggup lagi melihat hal gila yang terjadi saat ini. Ia mencoba bangkit dari tempatnya tertahan. "Mas!" teriak Wulan kencang memecah keheningan malam itu, membuat Danu terperajat. Laki-laki itu nampak kebingungan dengan keadaan istrinya saat ini. "Apa, Dek? Ada apa? Kok teriak-teriak malam-malam gini?" tanya Danu sambil mengelus kepala Wulan yang tertunduk lesu. Kedua tangannya menutupi wajah Wulan. Bisa terlihat tubuh Wulan bergetar begitu hebat. Mas, tadi," ucap Wulan dengan mulut yang ikut gemetar. "Iya, tadi kenapa, Tondo? Ngomong yang jelas," cecar Danu ingin segera mendapatkan jawaban dari istrinya. "Tadi itu apa, Mas? Ada yang menempel di langit-langit kamar ini. Sumpah, Mas, aku gak bohong," ucap Wulan mencoba meyakinkan. Mosok, ngigo kamu itu. Gak ada, Nduk, gak ada apa-apa. Mimpi kamu ya?" timbal Danu yang masih tidak percaya dengan apa yang dialami Wulan. Tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan suara keras dari luar. Prak! Membuat mereka berdua terdiam sesaat. Suara berisik tadi menyisakan kesunyian di malam itu. "Mas, itu Mas." "Paling kucing, nenggak maling," jawab Danu. Ia bangkit dari tempatnya, mengambil sebilah golok yang masih tertutup sarung yang dililit kain jarik bercorak batik. Lelaki itu membuka pintu, berjalan perlahan. Wulan mengikuti suaminya dari belakang. Mereka berdua waspada dengan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Mereka berdua perlahan berjalan, sembari menyalakan satu persatu saklar lampu yang mereka lewati. Hasilnya nihil. Di ruang tamu tidak ada siapa-siapa. Pintu depan tampak masih rapat terkunci, jendela tidak ada yang terbuka. Danu dan Wulan membalik arah, menyalakan lampu di ruang tengah. Tidak ada siapapun di situ. Hingga akhirnya mata mereka berdua dikejutkan oleh sesuatu. Sosok yang berdiri di belakang meja makan. Lampu yang belum menyala menghalangi mereka berdua untuk bisa melihat lebih jelas bayangan hitam itu. Danu kemudian maju. Ia segera menyalakan saklar lampu yang berada di dekatnya, saklar lampu ruang makan. Namun saat Danu menyalakan lampu, sosok itu tiba-tiba lenyap bersamaan dengan lampu yang menyala. "Loh, kok hilang, Tonduk? Tadi aku lihat ada orang di sini," ucap Danu dengan wajah kebingungan.
Percaya kamu Mas, sudah percaya sama aku. Ini ada yang gak beres. Ada sosok ketiga di rumah ini Mas. Gak mau Mas, gak mau kalau kita diganggu terus, rengek Wulan pada suaminya. Wes, udah Nduk, jangan kamu pikirin. Malah jadi hal yang gak baik nanti. Udah, ayo balik ke kamar, besok kita bahas, perintah Danu. Sambil menarik tangan istrinya, mereka kembali ke kamar, menutup pintu dan menutup kejadian ganjil pada malam itu. Dalam kepala mereka berdua, kejadian demi kejadian tidak masuk akal, masih mengganggu mereka. Namun Danu bersikap senormal mungkin, mengajak Wulan untuk berpikir hal-hal yang baik. Kicau burung terdengar merdu pagi ini, namun tidak semerdu hati Wulan yang baru terbangun dari tidurnya. Matanya masih sayu, ia masih ingat setiap detail kejadian tadi malam. Wulan masih meringkuk di kasurnya, rasa kantuk masih dirasakan oleh Wulan. Semalaman tidurnya tidak tenang, ia takut walau hanya untuk memejamkan mata. Bangun, buatin kopi kek, sudah hampir siang ini, ucap Danu sambil berjalan melintasi kasur. Iya, aku masih ngantuk ini loh, semalam tidurku gak tenang, ucap Wulan memelas. Kamu masih mimpi buruk. Udahlah, gak usah dipikir. Itu hanya bunga tidur, gak perlu dibuat pusing. Apa Thomas? Kamu kok ngeremehin apa yang aku lihat? Kamu pikir itu biasa? Tanpa meminta jawaban dari Danu, Wulan segera bangkit dari kasurnya lalu pergi ke ruang depan. Saat ingin membuka pintu, samar Wulan melihat seseorang yang sedang berdiri di depan rumahnya. Ia nampak seperti menjatuhkan sesuatu. Maklum, rumah Danu berada di depan jalan raya. Siapa saja bisa lewat di depannya. Perlahan Wulan membuka pintu. Sosok itu seperti menyadari kehadiran Wulan. Mereka saling bertatapan. Hingga Wulan memberanikan diri datang ke arahnya. Mengetahui tindakan Wulan, orang itu segera kabur, berlari ke arah lain. Wulan tidak bisa berteriak memanggilnya. Ia hanya ingin mengetahui apa yang dilakukan orang tersebut. Hingga akhirnya mata Wulan menangkap pemandangan aneh yang ada di depan rumahnya, yang kini penuh dengan kembang setaman yang disebar tepat di depan pintu gerbang. Entah apa maksud dengan semua ini, Wulan hanya bisa bergidik ngeri, lalu masuk ke dalam dan mencari suaminya. Mas, ucap Wulan sambil berlari. Apa maneh? Apa lagi lo? Berisik tau nduk, ucap Danu yang mulai kesal. Sini, aku tunjukin sama kamu sini, ucap Wulan memburu, menggandeng tangan suaminya mengajaknya ke depan rumah. Itu Mas, kamu lihat sendiri, ucap Wulan sambil terus menunjuk ke bawah. Apa iki? Kok ada kembang setaman di depan rumahku nduk? Ucap Danu bingung. Rumah kita dikirim telu Mas, kena santet nanti kita, ucap Wulan dengan ekspresi ngeri. Danu hanya bisa menatap terus ke arah bawah. Ia terus memperhatikan kembang setaman yang tercecer di depan rumahnya. Pikirnya yang melakukan ini adalah lawan saing, ingin menjatuhkan posisinya sebagai juragan buah di tempatnya. Tapi lain dengan apa yang dipikirkan oleh Wulan. Apa mungkin ini yang melakukan mantan istrimu Mas? Apa Dira yang melakukan ini? Ucap Wulan penasaran. Danu hanya menatap nanar pada istrinya itu. Kemudian ia segera masuk ke dalam rumahnya. Wulan masih termenung melihat sikap suaminya. Setelah sebelumnya mulutnya tidak sengaja menyebut nama dari mantan istri Danu. Dan, kenapa Mas? Kok malah diam saat aku menyebut nama wanita itu? Timbal Wulan yang tiba-tiba datang dari arah depan rumahnya, membanting pintu dengan keras sampai tertutup. Danu masih terdiam. Ia tidak menjawab apa-apa. Tangannya masih sibuk dengan memasukkan gula dan kopi. Bunyi ketel terdengar nyaring, tanda air sudah mendidih dipanaskan. Mas, jawab. Kamu masih mikirin istri pertamamu. Jawab Mas, ucap Wulan dengan emosi. Danu masih terdiam. Ia masih membisu tidak menjawab apapun pertanyaan yang diajukan Wulan. Danu mengangkat ketel panas itu. Ia genggam erat dengan tangannya tanpa memakai kain. Setelahnya ia angkat ketel itu tinggi-tinggi searah dengan kepalanya. Mau tahu bukti aku cinta sama kamu, Dek? Aku siram pakai air panas aja kepalaku ya, biar kamu seneng, biar kamu tenang. Ucap Danu membuat Wulan hanya menganga mendengar jawaban yang keluar dari suaminya. Ya wis, biar jadi bukti aku rela lakuin apapun buat kamu. Aku laku. Mas, jangan. Ucap Wulan sambil berlari ke arah Danu, kemudian meraih tangan dan membujuk suaminya. Kamu apa-apaan Thomas? Aku cuma tanya aja loh.
Ucap Wulan mencoba menenangkan suaminya. Aku nggak suka dengan caramu bertanya, Nduk. Danu menjawab dengan menatap tajam istrinya. Ya wes, aku tanya baik-baik. Kamu masih memikirkan istrimu yang dulu? Tanya Wulan dengan ucapan yang lebih halus. Aku berani melakukan apapun demi kamu. Apapun, Nduk. Aku pernah cerita kalau aku sudah minta izin sama Dira supaya mau di Madu. Tapi perempuan itu malah memilih minggat entah kemana. Bawa uang berjuta-juta hasil aku jualan dan menabung. Lelaki mana yang gak marah jika nama itu disebut? Ungkap Danu penuh emosi. Aku udah bicara baik-baik. Aku sayang dia. Tapi itu dulu. Setelah semua kejadian itu, aku gak mau anggap dia ada lagi. Sekarang aku cuma tresno sama kamu. Cuma cinta sama kamu. Wes paham Tondo? Tambah Danu, membuat Wulan hanya bisa terdiam. Ia kemudian meraih ketel yang masih panas itu dengan menggunakan kain lap. Asapnya yang tidak sengaja menempel di tangan Wulan membuatnya meringis menahan panas. Ia letakkan ketel itu di meja, menarik tangan suaminya. Wulan bisa melihat telapak tangan Danu memerah, tanda panas ketel itu mengalir sampai besi bagian atas. Sini, ikut aku ke depan, ucap Wulan yang langsung menarik tangan suaminya. Mereka berdua mengarah ke ruang depan, duduk berhadapan, mata mereka saling memandang. Danu hanya diam, senyum tiba-tiba mereka di wajah Wulan. Kamu Mbok, jangan nekat gitu, kalau ada setan lewat gimana? Airnya jatuh kena kepalamu, aku yang repot mas. Tanya Wulan dengan nada sedikit menggoda, mulutnya bergerak seperti membaca sesuatu. Lalu ia hembuskan udara keluar dari mulutnya itu, tepat di depan wajah Danu. Laki-laki itu tiba-tiba bisa berubah lebih tenang. Aku tresno sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku bingung kalau kamu tanya-tanya kayak gitu. Apapun aku lakukan buat kamu. Ucap Danu yang kemudian dibalas anggukan manis oleh Wulan. Mereka berdua saling terdiam. Entah angin atau apa, tiba-tiba membuat wajah mereka maju perlahan. Lalu bibir mereka bertemu, menempel tepat di permukaan. Masing-masing tangan saling bersentuhan. Perlahan Danu dan Wulan larut dengan suasana. Hingga akhirnya bunyi sendok yang beradu dengan pinggiran gelas beradu perlahan. Danu dan Wulan berhenti dengan bibir yang masih saling menempel. Mereka terdiam, melepaskan dekapan, mencoba mendengar lagi apa yang barusan mereka dengar. Mungkin telinga mereka salah menangkap suara. Suara itu terdengar kembali. Mereka berdua kini saling memandang. Mas, suara apa itu? Kayaknya dari arah dapur, ucap Wulan sambil melirik Danu. Masa ada maling? Mereka berdua segera berdiri dari duduknya, berjalan secara mengendap-endap di rumah sendiri. Saat Danu mengintip dari sisi tembok ruang depan, ia menarik nafas panjang. Kemudian ia berjalan tenang, diikuti Wulan di belakangnya. Perlahan mereka berdua berjalan ke arah meja makan. Raut wajah heran tergambar jelas pada Danu, disusul dengan Wulan yang datang. Tiba-tiba menutup mulutnya karena terkejut. Segelas kopi hitam yang masih panas terhidang di atas meja, tanpa tahu siapa yang membuat, tanpa tahu siapa yang meraciknya. Wulan dan Danu ingat betul, ia batal menyeduh kopi. Ketel sudah ditaruh kembali di atas kompor oleh Wulan. Siapa mas yang membuat ini? Tanya Wulan panik. Enggak tahu Nduk, jawab Danu lirih sambil mengangkat gelas itu, lalu menyeruput kopi yang terhidang. Ia terus menatap gelas berisi kopi hitam itu, lalu ia melihat posisi sendok yang diletakkan rapi di atas piring kecil. Danu seperti mengetahui aroma kopi ini. Danu seperti tahu siapa yang biasa membuat kopi ini. Dari rasanya yang pas, tidak begitu manis dan tidak begitu pahit. Sesaat Danu seperti merasakan kehadiran Dira di belakangnya. Pas kan mas? Danu terkaget melihat kalimat itu. Ia tersentak lalu menjatuhkan gelas kopi yang ia pegang. Bunyinya nyaring terdengar, membuat Wulan langsung panik dengan apa yang terjadi. Kenapa mas? Kamu kenapa? Tanya Wulan panik. Gak apa-apa Nduk, aku hanya kecapean. Aku perlu istirahat, ucap Danu yang kemudian berlalu kembali ke kamarnya. Wulan hanya bisa melihat ada yang aneh dengan suaminya. Tiba-tiba saja ia seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Tatapannya kosong, seperti ada yang ditutupi oleh Danu. Namun Wulan tidak serta-merta membiarkan suaminya begitu saja. Ia kemudian menuntun Danu menuju kamarnya untuk beristirahat. Aroma kopi menyeruak memenuhi ruangan, membuat Danu terbangun dari tempat tidurnya. Ia kenal bau ini, sangat mengenal.
Seluruh lampu kamar mati, hanya menyisakan sedikit cahaya yang berasal dari sela pintu yang tidak tertutup penuh. Danu bangkit dari tidurnya. Ia perlahan mengejar bau yang terus masuk ke kamarnya. "Sudah bangun, Mas. Ini loh kopinya," ucap sang istri. "Sudah, lelah aku. Banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan. Banyak kejadian yang terjadi, Nduk," ucap Danu sembari duduk di meja makan dekat dapur. "Ya sudah, minum dulu kopinya. Sudah aku buatkan untukmu, Mas. Semoga bisa membuatmu tenang," ucapnya sambil menyodorkan gelas yang berisi kopi hitam. Danu kemudian meminum kopi itu perlahan. Senyumnya mereka lebar. "Memang paling pas kopi buatanmu, Nduk. Selalu suka. Sudah lama rasanya nggak minum kopi seenak ini. Terima kasih ya," ucap Danu sambil tersenyum. Sebelum secara perlahan, senyuman Danu berubah. Ia sadar akan sesuatu yang aneh di sini. "Lalu jika itu yang kamu ucapkan, kok kamu tega sama aku, Mas? Demi perempuan itu," ucap sosok wanita itu. Danu bisa melihat wajah dari sang perempuan yang duduk di depannya menggunakan daster warna merah bercorak ukiran batik kembang. Perempuan itu tersenyum, namun menangis. Darah segar keluar dari matanya. Kondisi tubuhnya yang tadinya rapi berubah tragis. Tubuh perempuan itu penuh dengan sayatan. Dari kepala mengucur darah kental yang terus mengalir membasahi tubuhnya, hingga darah itu mengalir di atas meja. "Jawab, Mas. Jawab. Jawab, Mas." "Dira," teriak Danu yang kemudian terbangun dari tempatnya tidur. Keringat memenuhi tubuhnya. Terlihat jelas di kening hingga wajah. Tubuhnya terus bergetar. "Dira? Apa, Mas? Dira? Kamu mimpi wanita itu?" ucap Wulan yang masih berdiri di depan kamar dengan pintu terbuka. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut Danu. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja ia mimpikan pada Wulan. "Jawab, Mas," bentak Wulan. Danu masih terus terdiam. Wajahnya nampak kebingungan. Entah dari mana suara itu terdengar jelas. Suaranya merdu, namun membuat bulu kuduk Wulan berdiri. Danu nampak heran dengan hal ganjil yang terjadi saat ini. Ia kemudian berdiri dan berjalan ke arah Wulan. Lalu mereka berdua mengarahkan pandangannya ke taman belakang. Tepat di tengah taman, terdapat gazebo kayu. Berjarak beberapa meter dari ruang tengah rumah itu, dipisahkan oleh pintu kaca yang tirainya terbuka lebar. Dari situ Danu dan Wulan bisa melihat sosok itu duduk sendiri dan terus menyanyikan lagu tersebut. "Sing mbok delikake bakal konangan, ambu mayit ora bisa dibendung. Uang-uang bakal ngerti," ucap sosok itu. Diikuti dengan gorden pintu dan jendela yang tertutup bersamaan. Gelak tawa wanita itu pecah saat petang datang, lalu lambat laun menghilang seperti terbawa angin. Malam tiba. Tak tak tak. Terdengar bunyi pintu diketuk. Wulan segera berlari ke depan, lalu membuka pintu. "Selamat malam, Mbak," ucap Wulan pada sosok orang tua dengan pakaian serba hitam, berjenggot putih dan mengenakan tutup kepala. Orang tua itu berjalan bungkuk dengan tongkat di tangan kanannya. Wulan lalu mencium tangan laki-laki tua itu. "Ada tamu, sopo Nduk?" tanya Danu yang tiba-tiba keluar dari arah belakang. "Mas, perkenalkan ini Mbak Kawi. Beliau guru spiritualku, Mas," ucap Wulan memperkenalkan orang tua itu. "Loh, kamu gak tanya dulu ke aku loh? Main undang orang saja. Kita kan..." "Bau darah di mana-mana ini," potong Mbak Kawi, membuat Danu tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. "Ada yang tidak beres dari rumah ini. Asalnya dari taman di belakang rumah ini," lanjut Mbak Kawi sambil menunjuk ke arah belakang. "Persetan dengan semua ini. Aku gak butuh panjenengan, Mbak," bentak Danu. "Mas, Mbak Kawi bakal nolong kita dari sosok ketiga di rumah ini. Aku udah gak tahan, Mas. Udah mengganggu banget," ucap Wulan mencoba menjelaskan. Tiba-tiba saja angin kencang seperti berembus masuk ke dalam rumah. Perasaan mencekam seperti ikut hadir di dalamnya. "Cahayu, bawakan Mbak air putih pakai gelas besar. Ada yang mau Mbak lakukan," ucap Mbak Kawi. Wulan segera pergi ke dapur. Ia mengambil air putih yang dimasukkan pada gelas besar. Wulan dengan cepat membawanya ke hadapan Mbak Kawi. Pria itu sudah duduk di kursi, sedangkan Danu masih mondar-mandir seperti orang yang kebingungan. Wulan kemudian meletakkan gelas yang sedari tadi dibawanya.
Monggo Mbah, ucap Wulan sambil meletakkan gelas di hadapan Mbak Kawi. Lantas Mbak Kawi mengeluarkan sesuatu yang dibungkus oleh kain coklat dari sakunya. Saat dibuka, bungkusan kain itu berisikan daun sirih, gambir, kapur sirih, buah pinang muda, bunga kantil, dan beberapa potong kelopak mawar. Mbak Kawi kemudian membungkus ke semua bahan dengan daun sirih. Ia kunyah secara perlahan. Dari saku sebelah kiri ia keluarkan sesuatu lagi, sebatang rokok yang terbungkus daun jagung kering. Ia segera menyalakan, asap mengepul di ruangan, bau kemenyan tercium tajam. "Mbah, ngapain lo? Sudah nggak usah lakuin ini di rumah saya," ucap Danu kesal. "Mas, bisa diam dulu tidak? Biarkan Mbak Kawi bekerja. Biarkan dia memberikan perlindungan buat keluarga kita." "Tapi nggak gini caranya. Aku nggak kenal orang ini," timbal Danu. Mbak Kawi yang melihat itu lantas menatap tajam ke arah Wulan. Wajahnya seperti mengisyaratkan sesuatu. Wulan yang menangkap hal itu langsung mendekat ke arah suaminya. Mulutnya seperti berucap sesuatu. Kemudian Wulan mengelus tangan Danu sebanyak 3 kali. Setelahnya, ia hembuskan udara dari mulutnya ke arah Danu. "Mas, kamu yang tenang ya. Aku dan Mbak Kawi akan tangani ini," ucap Wulan tenang. "Iya Nduk, aku manut. Aku nurut sama pilihanmu," ucap Danu yang tiba-tiba menjadi penurut pada istrinya itu. Mbak Kawi melihat ke arah Wulan. Ia tersenyum ke arah wanita itu. Wulan kemudian berjalan mendekat ke Mbak Kawi. Orang tua itu lalu berbisik. "Apa yang aku tanam, apa yang aku titipkan akan membuat laki-laki nurut sama kamu. Gak usah takut, selama aku hidup, segala yang kamu lakukan akan berjalan lancar," ucap Mbak Kawi sambil tersenyum. "Suwun Mbah, apa yang Mbah berikan bisa membuat saya seperti ini. Tapi tolong, lenyapkan gangguan sosok ketiga ini. Hidupmu gak tenang Mbah," pinta Wulan. "Sudah, diam saja, tenang saja. Aku akan bersih-bersih demit di rumah ini," ucap Mbak Kawi. Wulan kemudian mengangguk, lalu kembali ke sisi suaminya yang masih berdiri. Danu masih termenung, wajahnya datar dan kosong, seperti ada yang mengisi pikirannya. Mbak Kawi meminum air yang ada di depannya 3 kali tegukan. Kemudian orang tua itu berdiri, menyiramkan air yang ia bawa dari ruang tamu sampai ruang tengah sedikit demi sedikit. Setelahnya Mbak Kawi berdiri menghadap taman belakang. Semua pintu kaca tertutup, dengan tirai terbuka. Mbak Kawi bisa melihat gazebo dengan jelas dari dalam rumah. Matanya menatap tajam, seperti ada sesuatu di tempat itu. Mulut Mbak Kawi merapal sesuatu. Tiba-tiba angin berembus kencang, seperti ingin menembus masuk ke dalam, membuat pintu kaca di ruang tengah bergetar hebat. Mbak Kawi kemudian menghentakkan tongkatnya sebanyak 3 kali. Saat dihentakkan ketiga, hal yang ganjil terjadi dan disaksikan oleh Danu dan Wulan. Prang! Pintu kaca itu pecah. Mbak Kawi terpental, tubuhnya menabrak tembok rumah, membuatnya jatuh terduduk dengan darah yang mengucur dari mulutnya. Mbak Kawi, kenapa Mbak?" tanya Wulan yang segera mendekat ke arah Mbak Kawi. "Bukan kiriman manusia, tapi ini adalah dendam akibat perbuatan manusia," ucap Mbak Kawi dengan keadaan cukup sekarat. Danu hanya meringis melihat keadaan Mbak Kawi, lalu ia kemudian memalingkan muka. "Aku tak cari bantuan dulu," ucap Danu berjalan menuju depan rumah. Saat ia membuka pintu, ia dikagetkan oleh kehadiran seseorang yang sudah berdiri di depan pintu rumahnya. "Ah, siapa kamu? Ngapain kamu di depan rumahku?" ucap Danu pada pria yang menggunakan sweater hitam dengan tudung yang menutupi kepalanya. "Nggak ingat, aku siapa Mas? Sudah lama ya kita nggak jumpa. Di mana Mbak Dira?" ucap laki-laki itu, membuat Danu kemudian mundur ke arah belakang. "Surya, ngapain kamu kesini? Minggat. Kayak mbakmu yang minggat dari rumah ini. Nggak usah kesini kamu," ucap Danu dengan nada tinggi. "Mbak Dira di mana Mas? Orang-orang di sini juga bingung sama ceritamu yang bilang Mbak Dira minggat. Jujur Mas," bentak Surya membuat suasana semakin kacau di rumah itu. "Loh, kamu laki-laki yang nabur bunga di depan rumah waktu itu," ucap Wulan sembari menuju ke arah Surya. "Aku nggak bohong. Buat apa aku bohong? Mbakmu itu ribut sama aku, lalu pergi bawa uangku," jelas Danu. "Ribut karena wanita itu kan. Setelah mbakku hilang,
bukannya dicari, tapi kamu menikah sama wanita itu," ucap Surya sambil menunjuk Wulan. "Aku dan Mbak Dira sudah sebatang kara semenjak kematian bapak dan ibu. Aku titipkan Mbak Dira sama kamu. Ternyata salah. Aku yakin Mbak Dira masih di rumah ini," ucap Surya sambil merangsek masuk. Danu menahan tubuh Surya sekuat tenaga. Namun tenaga Surya lebih kuat. Danu didorong dengan sekali hentakan, membuat tubuhnya limbung dan terjatuh. Surya kemudian masuk secara paksa, meneriakkan nama kakak perempuannya. "Mbak Dira, Mbak, kamu di mana? Kamu di mana, Mbak?" Crak. Bunyi itu terdengar jelas di telinga sebelah kiri Surya. Laki-laki itu tersadar ada yang menancap di pundak sebelah kirinya. Entah apa yang merasuki Danu, ia mengayunkan sebuah golok yang langsung melukai pundak kiri Surya. Ia langsung terjatuh terkapar bersimbah darah. "Aku sudah bilang, mbakmu sudah pergi," ucap Danu sambil melepas golok yang menancap di pundak Surya, membuat darah mengucur deras membanjiri lantai. Wulan yang melihat perbuatan suaminya langsung berteriak histeris, membuat orang-orang di sekitaran rumah berlarian menuju rumah Danu. Namun mereka semua hanya bisa tertahan di depan pintu, melihat Danu masih menggenggam goloknya dengan darah segar yang mengucur. "Mas, kamu gila ya? Dia bisa mati, Mas." "Terus kenapa? Aku cuma gak ingin ada orang lain yang masuk ke rumah. Apa kalian juga mau kayak laki-laki ini?" tanya Danu pada warga yang datang. "Pak Danu, istighfar Pak. Yang Bapak lakukan itu melanggar hukum," ucap salah seorang warga. "Hukum? Hukum? Aku bisa beli apa itu hukum? Apa? Aku kenal siapa orang yang megang wilayah sini. Apa? Kalian bisa apa?" ucap Danu kesal. Tiba-tiba saja dari arah gazebo, suara itu terdengar kembali. Suara itu terdengar jelas, membuat semua hanya bisa terdiam. Lagu itu, nyanyian itu terasa ngeri saat dinyanyikan dengan suara perempuan yang bergema ke semua ruangan. Surya yang mendengar itu langsung bangkit dengan memegangi pundaknya yang berdarah. Ia terus mencari sumber suara itu berasal, karena dia paham dan tahu suara itu adalah suara dari kakak perempuannya Dira. Sekali lagi suara itu terdengar, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tiba-tiba saja Mbah Kawi melihat kembali ke arah gazebo taman belakang. Tangannya perlahan ia angkat. Ia tunjuk gazebo itu, lalu berucap, "Anak perempuan itu ada di bawah gazebo, Nak." Membuat semuanya terdiam. Entah dari mana, tapi batin Surya berkata benar, karena sebelumnya dalam mimpi Surya melihat Dira menangis di tengah gazebo. "Dasar dukun sialan, banyak omong," teriak Danu yang tiba-tiba berlari ke arah Mbah Kawi sambil mengangkat golok yang masih di tangannya. Melihat hal itu, Surya yang sudah berdiri menabrakkan tubuhnya ke arah Danu yang sedang berlari. Seketika tubuh mereka berdua membentur tembok. Golok yang berada di tangan Danu terlepas jatuh ke lantai. Warga yang melihat itu langsung bergegas masuk. Segera menahan Danu yang sudah lepas kendali. Suasana semakin kacau. Para warga bertanya-tanya apa yang membuat Danu sampai menjadi seliar ini. "Gak usah ikut campur urusanku, anjing!" teriak Danu meronta. Wulan yang melihat suaminya hanya bisa pasrah. Ia ikut bingung dengan suaminya. Tiba-tiba saja sekelebat cahaya merah seperti tiba-tiba masuk ke tubuhnya. Menutup matanya, semua mendadak gelap baginya. Sayup-sayup Wulan seperti melihat bayangan masa lalu. Di depan matanya ia bisa melihat Danu dan seorang perempuan yang bertengkar hebat, meributkan sesuatu. "Aku tahu, aku bingung, tapi aku harus jujur sama kamu," ucap Danu. "Apa, Mas? Jujur kalau kamu suka sama perempuan itu. Sampai-sampai kamu minta izin untuk menjadikan dia istri kedua, ah?" ucap perempuan itu. Petir menyambar kencang. Hujan turun dengan deras. "Aku gak tahu kenapa. Aku sayang kamu, tapi aku juga sayang dia. Pahami aku toh," ucap Danu sambil berdiri bangkit dari kursinya. "Pahami? Aku gak mau dimadu. Kamu sayang aku, tapi kamu sayang dia. Kamu kena pelet, Mas. Kamu kena pengasihan. Apapun alasannya, aku gak mau. Terserah kamu," ucap perempuan itu sambil melempar kain ke arah meja. "Kamu hidup gara-gara aku. Aku yang bisa menentukan semuanya. Jangan kurang ajar sama aku. Bisa apa kamu tanpa aku, ah?" ucap Danu emosi. "Mas, bisa apa? Memangnya kamu Tuhan, bisa atur hidupku. Aku juga punya hak, Mas. Ingat ya, kamu datang ke depan Surya adikku untuk melamarku. Kamu mohon-mohon sama adikku biar bisa direstui. Kamu itu..."
Balok kayu dari sisa-sisa rumah yang habis dibangun mendarat ke kepala perempuan itu. Ia terjatuh dengan darah yang menetes keluar dari kepalanya. Dasar perempuan gak tahu diri. Mau kurang ajar kamu sama aku. Bentak Danu sambil terus memukul tubuh wanita itu dengan balok kayu. Berulang kali, tidak ada kata yang bisa keluar dari mulut perempuan itu. Hingga nafas terakhirnya pun tidak cukup untuk menghentikan Danu yang terus menghujani tubuhnya dengan pukulan dari balok kayu. Hingga akhirnya Danu tersadar. Perempuan itu tidak bergerak, tidak bernafas. Dira, Dira. Ucap Danu panik melihat istrinya tidak bernyawa. Secara cepat Danu lari ke belakang, kemudian ia mengambil sesuatu. Danu kemudian berlari ke kebun belakang, mencangkul tanah di tengah-tengahnya. Hujan masih terus membasahi, Danu masih mencangkul ke dalam tanah. Setelah dirasa cukup, ia kemudian menarik jasad Dira, menguburnya bersama air hujan yang turun. Sedikit demi sedikit tanah menutup Dira. Beberapa hari kemudian Danu memesan gazebo, meletakkannya di atas seraga Dira dikubur. Setelah semua usai, Danu menyebar kabar fana pada lingkungan sekitar bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya. Gelap kembali datang. Perlahan mata Wulan terbuka. Secara tidak sengaja ia baru saja melihat kejadian yang menimpa Dira. Kini Wulan menatap nanar ke arah Danu yang sudah dikepung warga. Tubuhnya ditahan oleh 5 hingga 6 orang. Danu tidak bisa bergerak. Mas, kamu yang bunuh Dira. Kamu bunuh Dira, Mas. Ucap Wulan histeris, membuat semua orang melihat ke arah Danu, kemudian berganti ke arah Wulan. Mbak, kamu lihat juga kan? Tubuh Mbak Dira di bawah gazebo itu. Secar Surya pada Wulan. Wanita itu hanya mengangguk membenarkan apa yang ditanyakan Surya, sambil perlahan tangannya menunjuk ke arah gazebo. Teriak Wulan kencang. Ia seperti terpukul dengan apa yang terjadi saat ini. Tiba-tiba saja urat wajahnya keluar. Perlahan ada yang keluar dari keningnya dari sebelah kiri, kanan, dan tengah. Jarum emas perlahan keluar dan jatuh ke lantai. Diikuti jarum emas keluar juga dari hidung dan dagunya. Mbak Wulan pakai susuk. Mbak Wulan pakai susuk. Ucap salah seorang warga. Setelah itu, Wulan jatuh tidak sadarkan diri. Mas Danu, bangsat kamu. Ucap Surya menutup kekacauan malam ini. Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Beberapa warga kemudian melakukan penggalian setelah memindahkan gazebo ke sudut taman. Setelah tanah digali beberapa meter, mayat Dira ditemukan dengan kondisi tinggal tulang belulang, lengkap dengan daster warna merah yang ia kenakan, sama seperti yang dilihat Surya saat dimimpi. Dira kemudian dimakamkan secara layak di dekat kampung halamannya. Surya akhirnya mau menemui Danu yang sudah mendekam di balik jeruji besi. Danu menyesal atas apa yang terjadi. Pikirannya kalap setelah mendengar penolakan dari Dira atas niatnya untuk menikah lagi. Danu juga tidak paham kenapa saat itu pikirannya hanya memikirkan satu orang, Wulan, Wulan, dan Wulan. Kini semua sudah terjawab. Susuk Wulanlah yang menjadi penyebab semua, tanpa sengaja membangkitkan sifat temperamen Danu, membuat nyawa Dira melayang. Dari balik mimpi berkali-kali Dira menyampaikan pesan pada Surya, membuat adiknya kembali untuk mencari kebenaran. Kabar terakhir dari Wulan, banyak warga yang bilang ia kini lebih sering menyendiri di rumah orang tuanya. Terdiam dengan keadaan yang memprihatinkan. Wulan sang kembang desa kini tidak lagi ayu dan berkarisma. Wajahnya nampak layu dan lesu. Sosok ketiga telah membutakan semuanya. Sosok ketiga pula yang perlahan mengungkap kebusukan yang ada. Nafsu duniawi selalu membawa petaka. Apa yang didapatkan secara serampangan mengakibatkan nyawa yang akhirnya hilang. Tindakan selalu memiliki pertukaran. Karma akan terus ada. Segalanya akan terjawab tuntas. Tetaplah menjadi pribadi yang apa adanya. Tidak usah memakai cara-cara licik dalam mendapatkan sesuatu, karena kita sendiri sebenarnya sudah diberikan kemampuan dalam menghadapi dunia yang ada. Semoga bisa mengambil segala hal baik di dalamnya. Buang segala keburukan yang ada. Mas Surya berharap kelak tidak ada hal seperti ini yang terjadi, karena nafsu dan ketamakan akan mengakibatkan kehancuran dalam hidup. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share,
serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.